Dan ini bukan cuma teori bro, banyak orang yang sudah ngerasain efek journaling ini. Contohnya ada penelitian dari Pennington Biomedical Research Center yang menemukan bahwa menulis perasaan dan pengalaman bisa mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Jadi saat kamu nulis, kamu nggak cuma mikirin kata-kata yang ada di kertas, tapi juga sedang menata dan merawat diri lo. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun ya, saya hanya ingin sharing dan ya berbagi pengalaman di mana saya juga masih tetap terus belajar ilmu psikologian gitu. Saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan kiai, bukan pejabat atau apapun itu. Saya nyariin di teman kalian semua dan yang kebetulan punya cerita. Nah gitu ya kira-kira teman-teman. Nah ini dia journaling dalam self-improvement. Bro, pernah nggak sih kamu merasa kayak hidup ini berantakan, kayak semua hal berputar dan kamu nggak tahu harus mulai dari mana? Pasti pernah kan? Nah, sebelum kamu ngomel-ngomel, coba deh bayangin ini. Kamu punya sebuah buku kosong di depanmu dan ini bukan buku biasa. Ini adalah jurnal yang siap jadi alat canggih untuk kamu keluar dari kebingungan itu. Coba bayangin sejenak kalau hidup ini kayak aplikasi peta di ponselmu yang penuh dengan pilihan jalan dan persimpangan. Jurnal adalah semacam GPS yang bisa nuntun kamu menuju tujuan, tanpa harus bikin kamu stres mikirin rute yang gak jelas. Journaling bro, sebenarnya itu lebih dari sekedar nulis di buku kosong. Itu adalah latihan untuk pikiran, kayak gym buat mental kamu. Dan buat kamu yang ngerasa kayak gak sempet deh nulis bro, percayalah, ini lebih dari sekedar tulisan. Ini tentang menata pikiran dan emosi kamu yang seringkali bikin kita kewalahan. Pernah gak sih di tengah rutinitas yang super sibuk, kamu merasa semua hal kayak numpuk dan gak tahu harus dimulai dari mana? Nah, inilah kenapa journaling itu magic banget. Gini deh bro, analoginya gampang banget. Bayangin kamu lagi ngedumel soal hidup yang gak sejelas, segala hal berantakan, dan kamu berusaha ngatur semuanya dengan kepala yang penuh. Terus kamu diminta untuk nulis. Iya, nulis. Emosi yang awalnya berantakan, pikiran yang ngaco, perlahan-lahan mulai keluar lewat tulisan itu. Saat kamu mulai menulis, otak kamu otomatis bakal berfungsi lebih terstruktur. Seolah-olah nulis di jurnal itu kayak menyusun puzzle kehidupan yang hilang potongan-potongan kecilnya. Ketika kamu menuliskan hal-hal yang mengganggu, kamu gak hanya mengosongkan pikiran, tapi kamu juga mereset ulang fokus kamu bro. Itu sebabnya banyak orang yang merasa lega setelah menulis. Perasaan gak terkontrol yang kamu rasakan selama ini bisa keluar dengan indah di halaman-halaman jurnal itu. Dan ini bukan cuma teori bro, banyak orang yang sudah ngerasain efek journaling ini. Contohnya ada penelitian dari Pennington Biomedical Research Center yang menemukan bahwa menulis perasaan dan pengalaman bisa mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Jadi saat kamu nulis, kamu nggak cuma mikirin kata-kata yang ada di kertas, tapi juga sedang menata dan merawat diri lo. Percaya deh, itu bukan sekedar kalimat-kalimat kosong, tapi setiap kata itu bisa jadi terapi. Bahkan pengalaman pribadi gue aja nih bro, gue dulu sering banget ngerasa kayak hidup gue stuck, banyak banget pikiran yang gak jelas dan gak tahu mesti diapain. Tapi pas gue mulai nulis, gue baru sadar ternyata masalah yang gue hadapi itu udah ada di kepala gue sejak lama, dan gue gak pernah menghadapinya. Setelah menulis, gue bisa mengenali pola-pola buruk dalam hidup gue. Gak cuma itu, journaling membantu gue menemukan banyak ide baru yang gak pernah gue pikirin sebelumnya. Semuanya itu keluar begitu aja, karena tulisan itu jadi jendela yang ngebuka cara pandang gue tentang diri gue sendiri. Bro, apa yang gue rasain juga sama yang banyak orang lain rasain. Coba deh, siapa aja yang udah ngerasain manfaat journaling ini. Mereka mulai dari yang nulis satu halaman aja sampai yang tiap hari nulis panjang, dan mereka ngerasain peningkatan dalam fokus, mental, dan bahkan kebahagiaan pribadi. Mulai dari mengatur tujuan, refleksi diri, sampai sekedar nulis hal-hal yang gak terucapkan. Ini bisa jadi alat yang powerful banget buat kamu yang pengen berkembang. Dan bukan cuma itu, journaling juga bikin kamu lebih self-aware. Di dunia yang serba cepat dan sibuk ini, kita kadang lupa siapa kita, apa tujuan kita, dan apa yang kita rasakan. Tapi kalau kamu rajin nulis, lo bakal ngeh banget sama apa yang kamu rasain setiap hari. Misalnya kamu bisa lihat pola kebiasaan buruk yang gak sadar selama ini kamu lakukan, atau bahkan sadar kalau kamu sebenarnya lebih bahagia daripada yang kamu kira. Tulisan itu bisa jadi pengingat yang jujur banget tentang dirimu sendiri. Coba deh mulai sekarang bro, setiap hari luangkan
waktu 10-15 menit buat nulis apa aja yang ada di pikiranmu. Gak perlu khawatir soal tata bahasa atau harus nulis yang bagus. Cukup tulis apa yang kamu rasain. Gak perlu ada aturan. Kalau bingung mau mulai dari mana, coba deh jawab pertanyaan ini. Apa yang paling gue syukuri hari ini, atau apa yang gue pelajari hari ini? Percayalah, ini bakal ngebantu banget buat menemukan diri kamu lebih dalam. Oh iya bro, kalau kamu udah coba journaling, share dong pengalaman kamu di kolom komentar. Gimana rasanya? Apakah kamu ngerasa lebih tenang, lebih fokus, atau malah lebih bingung? Gue penasaran banget dengernya. Kalau ada pertanyaan juga, jangan sungkan-sungkan komen aja. Kita saling ngobrol dan belajar bareng. Jadi jangan ragu buat mulai bro, karena kadang solusi untuk masalah kita itu bisa datang dari hal-hal sederhana seperti menulis.